kesalahan. Jadi ada ecu, ada kabel body, dan satu lagi yang saya ceritain tadi itu ada di relay yang kaki 4 satu, kaki 5 itu fungsinya buat apa. Nah ini kan normal teman-teman ya, dari 11 volt tadi ke 14. Nah dia malah turun, suara mesin pun beda. Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Agung dari bengkel Atek Speed Shop 09 Bogor. Kali ini saya mau membagi tips atau apa ya? Kalau di mekanik itu sebutannya bukan di mekanik aja ya, di pokoknya di perteknikan itu troubleshooting ya. Nah, itu banyak banget troubleshooting yang teman-teman teman-teman alamin gitu ya. Terus yang servis SGCU utamanya Yamaha atau Aerox atau Lexi gitu ya, ke saya Nmax itu dia kode 46. Nah kita udah bahas kode 12 ya, sekarang kode 46. Sebetulnya sih ada, kalau ecu rusak itu ada 46, ada 12. Jadi 12 sama 46 gitu kan. Nah, sekarang kita bahas yang 46. 12 kan kemarin udah kupas tuntas ya. Tinggal Tinggal teman-teman atau customer sharing-sharing di komentar aja ya. Tuh. Nah, untuk 46 itu apa sih? 46 itu apa sih, Bang? Gitu kan. Nah, saya jelasin 46 itu kode di mana pengisian itu sangkut pautannya di pengisian ya. Di pengisian jadi si pengisian itu antara overcharge atau enggak ngecas. Nah, itu 46. Jadi kalau overcharge itu apa? Jadi ada pengisian itu, kalau ecu itu pokoknya semua motor ada batas pengisian ke aki. Nah, itu dia kebaca sama ecu gitu kan. Kalau di motor konvensional kayak karbu gitu kan CDI dia nggak ngebaca ya. Oh, ini khususnya untuk ecu, ini berlaku untuk ecu apa aja. Cuman setiap motor bukan setiap motor ya, setiap motor juga, setiap produk atau setiap pabrikan itu beda beda kode, tapi itu ya sama aja sih gitu kan. Misal di yang kemarin kita bahas, kalau di Yamaha itu 12, di Aerox 12 itu nggak bisa starter. Kalau di Honda itu kodenya 52, nggak bisa di starter. Nah, untuk Aerox itu 46. Jadi ada batasan teman-teman. Misalkan pengisian maksimal itu kalau di buku manual book itu maksimal 14,5 itu kan maksimal. Tapi kebanyakan yang saya temuin itu mentok-mentok 14,4 14,4 ya. Nah, itu lebih dari itu, misalkan 15 volt di speedometer itu, dia itu bakal keluar engine check. Nah, engine check itu nanti ketahuannya apa? Kalau untuk di sorry, bentar ya, sambil musik ya. Untuk di all yang belum OBD2 dia keluar kode kan. Nah, pas di kontak off, di on lagi, keluar kode 46 gitu kan. Yang terus kalau di Honda itu kan ada kedip-kedip. Kalau di Yamaha juga ada yang tipe kedip-kedip.
untuk speedometer yang belum digital. Yang digital itu dia keluar angka yang belum OBD 2 atau Euro 5 itu keluar kode pokoknya ya. Nah, udah dibahas kemarin kan. Di kontak off, di on, keluar 46. Nah, ini kan ada indikasi antara voltasenya pengisiannya over atau nggak ngisi dia gitu kan. Nah, itu eh penyebabnya apa sih? Terus apa aja yang harus dicek? Utamanya saya mau ngebahas di sini dulu ya. eh ada yang servis ECU ke saya. Servis ECU dengan keluhan 46, ya kan? Dengan keluhan 46, nah, udah saya servis di sini bagus. Nah, udah di videoin ke customernya. Oke. Nah, untuk setelahnya dikirim sama saya, ternyata di motornya itu masih 46, teman-teman. Itu ada apa? Nah, nanti kita jelasin di mesin tes nanti di luar ya. Nah, untuk kode 46 itu ada dua jenisnya ya. eh Antara ECU, kabel, sama di eh, relay. Nah, nanti untuk relay kita bahas langsung di mesin tes. Kita bahas relay itu kan ada dua. Nah, untuk di ECU ya banyak juga yang kode 46, jadi dia over voltase kebanyakan ya. Jadi dia komponennya ada yang short, jadi nggak nahan teman-teman, nggak nahan voltase. Harusnya sekian 14,4 atau 14,3, ini hampir 15. Ada juga kasus yang nggak ngisi gitu kan. Nggak ngisi itu ya sama, ada di ECU, ada di kabel, dan ada di relay gitu. Nah, jadi analisanya harus harus benar-benar ya teman-teman ya. Untuk mekanik atau untuk owner juga, owner jangan terlalu buta, mekanik jangan terlalu ketinggalan gitu kan. Jangan terlalu ketinggalan dalam artian teknologi ya gitu. Kita belajar bareng-bareng. Saya juga bikin channel untuk sharing tips and trick gitu aja. Kalau ada proyekan ya itu mah bonus gitu ya, proyekan motor. Nah, terus itu udah ya, di ECU. Nah, ECU ada, terus di kabel ada, terus di relay. Nah, kita coba di luar ya dengan ECU yang normal. Nah, yang saya praktekin ini nanti ECU setelah beres terus dikirim ke customer kan. Nah, yang kasus yang barusan saya bilang, kirim ke customer atau ke bengkel, dia masih keluar kode 46. Nah, itu kita bahas di luar ya. Oke. Ya, teman-teman, saya ceritain dulu, kita praktekin di mesin tes ya. Jadi ceritanya gini, misalkan ini ayam berisik banget sih. Sorry. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi ini ECU misalkan udah, ini kan servisan ya, udah saya kirim ke bengkel atau ke ownernya. Nah, nanti setelah sampai tiba-tiba chat, bang, kok masih kode 46 gitu, masih kode 46. Anggaplah ini servisannya keluhannya 46 ya, tapi ini bukan. Terus saya jelasin gini, ternyata masih kekeh, ownernya kekeh atau mekaniknya yang kekeh gitu, udah saya jelasin. Jadi tata caranya, cara ngeceknya kayak gimana gitu. Oke, kalau saya nggak masalah, kirim balik aja mas gitu. Oke, pas dikirim balik
Saya buktiin di mesin tes saya ternyata normal. Kode 46-nya itu nggak ada. Memang pas dicolok itu ada apa? Engine check terus 46. Setelah saya starter 46-nya hilang gitu. Dia itu ngisi itu kan ngisi. Nah, kasusnya gitu. eh Ya pokoknya ada dua ya, yang 46 itu ngisi antara ngisi kelebihan overcharge sama nggak ngisi. Nah, terus saya videoin kan, oh iya bang, kok aneh ya, tuh kan, kok bisa ya di abang kok normal gitu, kok di saya enggak, kan udah saya bilang cek gitu. Nah, di situ ternyata ada cerita, dia ada di balik itu ada cerita ternyata gitu kan. Jadi mekanik itu dapat buangan dari mekanik lain, dan kabelnya udah dibongkarin sama mekanik lain, jadi dia dapat ampasnya lah kasarnya ya, dapat ampasnya. Jadi dia nggak tahu tuh historinya kayak apa, maksudnya awalnya si motor tuh kayak apa nggak tahu. Dan ada juga yang si mekaniknya itu sendiri, jadi bukan buangan dari orang, mekanik itu sendiri yang bukain kabelnya gitu ya, yang ngebongkarin, yang ngeblack gitu. Nah, di situ ternyata banyak kesalahan. Nah, itu kan ada apa? Ada 3 faktor kan kata saya. What the fuck? Nah, di sini ada 3 faktor teman-teman. Ya ada kesalahan. Jadi ada ecu, ada kabel body, dan satu lagi yang saya ceritain tadi itu ada di relay, teman-teman. Ada di relay. Jadi relay ini kan ada 2 jenis ini teman-teman ya. Yang kaki 4 satu, yang kaki 4 ini buat kelistrikan keseluruhan ya. Ini yang kaki 4, dan ada yang kaki 5. Kaki 5 itu fungsinya buat apa? Ini fungsinya kalau di starter dia ke kaki ini. Terus kalau mesin udah nyala, dia langsung balik ke sini, jadi ke pengisian. Jadi dia itu fungsinya dua, pokoknya fungsinya dua. Starter ke satu, starter cetik, muter mesin nyala, dia langsung cetik, langsung berubah ke pengisian. Nah, itu ada apa? Ada kekeliruan ya, banyak yang kayak gitu di mekanik atau ya yang udah servis di saya. Jadi ini sepele teman-teman. Jadi ini kaki 4 dan kaki 5-nya ini kebalik. Nah kan, mau kita buktiin, oke boleh. Nih, ini kan kaki yang soket apa? Soket putih ini. Ini kaki, kalau di sini skunnya ini ada 4. Kita pasang 4. Ya. Pasang 4. Ini yang 5. Kita pasang 5 nih. Sesuai kan? Oke. Nah, kita pasang ecunya. Bentar ya. Pasang ecunya. Nah, starter teman-teman. Nah, ini kan normal teman-teman ya. Dari 11 volt tadi ke 14. Nah, turun lagi kan 13. Nah, ini normal. Selama nggak ada engine check, itu normal. Ini kalau udah 14 atau 15, 14,8 lah atau 15, dia udah over voltage, atau nggak ngisi juga bisa keluar 46. Nah, ini kan normal. Oke. Nah, normal ya. Nah, kita offin dulu, off. Nah, ini kan 14,4 nih. Nah, 14,4 turun lagi tuh 13,9. Oke. 14,3 ya.
dua. Nah, kita off. Nah, ini ada kekeliruan di, misalkan di, contohnya di relay. Kita tukar teman-teman. Ini relay utama, kan yang putih harusnya ya. Ini kita pindah ke yang hitam, yang kaki 5. Nah, ini bawaannya kan 4 spoonnya. Ini kita tukar ke sini. Nah, ini terus ini yang 5 dipasang di kakinya 4. Oke, motor nyala teman-teman, kita buktiin. Nah, itu kan 11 volt ya teman-teman ya, 11 volt atau 12,2. Ini karena akinya udah agak-agak nggak benar. Nah, kita starter. Nah, dia malah turun, suara mesin pun beda. Nah, ini panas teman-teman, ini panas ya. Nah, malah turun ya, nggak ngisi ya, suara mesin beda. Jadi suara mesin itu ada yang semacam ada yang ketarik gitu. Jadi si voltase si voltase itu gaya tarik magnet sama spool itu tarik menarik, jadi ada suara, jadi nggak lancar tuh, berat. Nah, kita onin dulu nih, coba kita lihat sini, on, keluar berapa? 46 kan ya, 46. Oke. Ya, itu hal sepele teman-teman. Nah, jadi kebanyakan di sini teman-teman nih, kalau misalkan SGCU-nya, misalkan SGCU-nya normal. Nah, ini dia bisa relay rusak, bisa apa ya? Bisa kabel, bisa kebalik. Nah, ini kan saya balikin nih. Ini saya balikin lagi ya semula ya. Kaki 4 sama kaki 4, kaki 5 sama kaki 5. Sorry. Kalau backlight, sorry ya teman-teman ya. Pokoknya maksimal mungkin kita nih. Kita on. Oke. Masih muncul 46 ya. 6, kita starter. Hilang ya. Oke enggak? Nah, itu teman-teman, jadi kasus yang saya bahas yaitu ya kayak gitu. Jadi ECU dikirim masih kayak gitu, saya videoin di sini normal. ECU dikirim lagi sana masih 46. Nah, itu jadi bisa kabel ada yang putus. Ini kan ada beberapa kabel ya teman-teman. Ini yang 5 ada kabelnya 5, dan yang 4 itu kabelnya 5, berapa ya, yang kakinya 4 itu 1 2 3 4 5 6 malah ya, ini jadi 22. Kalau ini kan 1 2 nih perlu dicek. Kalau memang si relaynya nggak kebalik sesuai, 4 sama 4 sesuai, berarti ada yang nggak beres di kabel. Nah, ECU-nya udah bagus gitu kan, tadinya emang misalkan ECU-nya emang rusak, udah saya benerin masih kayak gitu, tinggal dicek kabel sama takutnya kabelnya putus, sama relaynya, takutnya relaynya udah mati gitu kan, udah mati. Relay juga ada yang mati kayak gitu ya, tapi jarang, tapi ada gitu. Oke, paling gitu aja ya teman-teman ya, untuk tips kode 46.
Ini edukasi buat mekanik atau buat owner juga, user. Jadi jangan terlalu apa ya? Ya kadang-kadang saya juga jadi tukang servis ecu. Saya juga kadang-kadang disalahin, jadi dikambing hitamkan terus kadang-kadang gitu kan. Tapi kan kenyataannya cuman ini aja kebalik gitu kan, relaynya aja kebalik gitu. Udah saya kasih tahu, ada juga orang yang mekanik yang mau nurutin kata-kata saya gitu kan. Misalkan, "Bang, itu coba cek relaynya kebalik gak?" "Oh iya Bang, bener. Sekarang mau udah ngisi," katanya gitu. Terus sebelumnya kan ini jadi kok udah di servis kabel ini nih, kabel sepul sama mesin berat nggak ngisi, keluar kode 46. Nah, sebelumnya kan gitu. Coba kata saya cek aja yang ringan-ringan dulu, jangan ke kabel. Nah, ternyata kan ininya relay ada yang nggak tahu, ada yang ngebalikin, nggak tahu apa, emang ada apa sih ngejailin atau emang lupa gitu kan, manusia namanya juga ya. Nah, gitu. Untuk kali ini kode 46 itu udah saya bahas. Jadi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu panik, jangan terlalu egois juga sama tukang servis ecu gitu. Ya gitu aja teman-teman, tips dari saya, edukasi ya. Kalau ada kekurangan atau salah-salah kata saya mohon maaf, ditegur aja ya teman-teman ya lewat komentar. Terus kalau mau servis silahkan DM atau komentar. Terus di TikTok juga ada. Jangan lupa share, subscribe, like ya. Saya ini di YouTube itu bukan untuk ini ya, cuman untuk edukasi, sharing gitu ya. Kalau masalah cuan itu bonus gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman sehat, rezekinya lancar. Thank you udah pantengin channel saya sampai sekarang, sampai saya channel saya berkembang terus. Itu nggak jauh dari dukungan teman-teman. Thank you ya. Oke, saya Agung dari ownernya dari Bengkel Atex Pizza 09 Bogor. Thank you.